Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 149. Melihat serangan Titisari yang cepat dan dahsyat luar biasa, hati Edo Permanasari tercekat juga. Ia percaya, pedang pusakanya yang sudah sering menolong jiwanya semenjak puluhan tahun yang lalu, pasti pula akan melindungi juga kali ini. Memperoleh keyakinan demikian, ia mengebas. Suatu hawa dingin berbareng dengan kejapan sinar seketika itu juga datang bergulungan menyambut pedang Titisari. Hanya satu benturan kecil saja, namun demikian pedang Titisari terpapas ujungnya. Untung, ilmu yang jarang terlihat di mata para cerdik pandai, sehingga rahasia intinya belum tersiar luas. Maka begitu kena serangan berbahaya, gerakan pertahanannya terjadi dengan wajar. Titisari terlolos dari serangan berikutnya. Ia melejit ke samping dengan jantung berdegupan. Pedangnya memang bukan pedang mustika, meskipun tidak boleh dikatakan pedang tiada harganya. Meskipun demikian, terpapasnya ujung pedangnya begitu gampang, mau tak mau membuat jantungnya memukul. Benar-benar pedang mustika, pikirnya yakin. Nona, jika hanya satu jurus saja, engkau sudah kuncup setengah mati, maka kau bukan tandingku lagi. Silakan pergi saja, ejek Edo Permanasari yang telah memperoleh angin baik. Nona tua, sahut Titisari tajam. Ia sengaja hendak membakar hati lawannya. Seorang pendekar yang hanya mengandalkan kepada pedangnya, masakan pantas disebut seorang pendekar besar. Kau bilang hendak mengadu ilmu kepandaian, tak kusangka alihkan mengadu pada pedang semata. Apakah cara begitu engkau mengangkat namamu? Sebutan Nona tua bagi Edo Permanasari luar biasa dahsyatnya, namun ia masih tak mau terbakar hatinya mengingat lawannya sangat tangguh. Maka sambil memekakkan telinga, ia berkata, "Bilanglah kau takut kepada pedangku. Kalau sedari tadi kau berkata begitu, masakan aku mau menang sendiri." Setelah berkata demikian, ia memasukkan pedangnya. Mendadak di luar dugaan suatu benda berkeredepan menembus udara. Itulah jarum gunung Gilu yang berbisa luar biasa. Titisari terkejut bukan main. Mimpi pun tidak, bahwa Edo Permanasari pandai menggunakan senjata jarum. Dengan hati mencelos, ia memutar pedangnya. Tring, tring, tring. Dan semua jarum Edo Permanasari dapat ditangkisnya jatuh. Ia baru hendak melepas napas lega, tetapi suatu serangan baru terjadi lagi. Celaka, ia memekik. Serangan yang kedua ini, keji bukan kepalang. Semua jalan lari, tertutup oleh puluhan jarum berbisa. Titisari kelabakan benar-benar. Namun, ia murid seorang pendekar Gagak Seta, ditambah pula putri seorang pendekar besar Adipati Surengpati. Dalam 1000 kerepotannya, masih bisa ia menangkis semua jarum berbisa itu dengan rapi. Tapi tak urung, keringat dinginnya keluar bertetesan. Segera ia berseru nyaring, Nona tua. 2 kali kau menyalahi ucapanmu sendiri. Mengapa kau menyerang dengan senjata keji begini? Apakah membidik jarum bukan termasuk suatu ilmu kepandaian? Kalau begitu, aku jadi tak mengerti. Titisari seorang gadis tajam mulut. Coba, kalau saja Edo Permanasari tidak bersegan-segan kepadanya, pastilah dia sudah mengumbar adatnya manakala seseorang berani menggunakan istilah nona tua. Tetapi sekalipun ia nampak menguasai diri, sesungguhnya sudah timbul niatnya hendak mencabut nyawa Titisari benar-benar. Matanya menjadi merah dan gerak-geriknya mulai menjadi ganas. Lekaslah kau membunuh diri, agar tanganku tak usah kau kotori dengan darahmu, bentak Edo Permanasari garang. Enak saja. Kau menggunakan pedang pusaka, meskipun begitu pedangku hanya rompal sedikit. Kau menggunakan jarum berbisa, meskipun begitu aku bisa menangkis jatuh. Siapa bilang aku tak mampu melawanmu? Lihatlah jarummu, kata Titisari berani, ia menoleh meruntuhkan pandang ke tanah. Suatu pandangan mengerikan meremangkan bulu romanya. Jarum-jarum Edo Permanasari yang runtuh tertangkis ke tanah melayukan rumput. Hanya beberapa saat saja dan rumput yang tadi hijau segar, mendadak saja berubah kering melayu. Itulah suatu bukti betapa berbahaya racun yang terkandung pada jarum Edo Permanasari. Seumpama mengenai tubuh manusia, betapa akibatnya sudah dapat dibayangkan. Baiklah begini saja, akhirnya ia memutuskan. Kau boleh menggunakan pedang pusakamu. Aku tetap pinjam pedang muridmu. Kalau kau bisa memapas pedangku sampai sebatas hulu, nah, pada saat itu kau cincang pun aku takkan menyesal.
Bagus, sahut Edo Permanasari girang. Nah, kau boleh menyerang dahulu 3 jurus. Aku takkan membalas. Itulah kesempatan bagus bagi Titisari. Edo Permanasari terlalu yakin kepada kepandaian sendiri. Sama sekali tak pernah ia bermimpi bahwa Titisari masih mengantongi suatu ilmu sakti yang tiada taranya dalam dunia ini. Itulah ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik. Dan itu pula lah salah satu siasat Titisari untuk menjebak lawannya yang memang sangat berbahaya. Baiklah Nona tua, hunuslah pedang pusaka andalanmu. Masih ia membakar hati. Sekarang berwaspadalah. Meskipun ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik baru dikuasai kulitnya saja, tetapi jurus-jurusnya memang merupakan inti dari seluruh ilmu silat yang ada dalam persada bumi. Bila Edo Permanasari tadi tidak terjebak, barangkali pedangnya yang tajam luar biasa masih dapat membendung jurus berantainya yang ajaib luar biasa. Tapi ia sudah berjanji takkan membalas menyerang dalam 3 jurus. Artinya, ia hanya mengelakkan saja. Betapa ia sanggup berlaku demikian. Lowongan 3 jurus merupakan suatu kesempatan yang bagus luar biasa. Seumpama seekor harimau sudah berhasil menjebol pagar besi. Keruan saja, pedang pusaka Sangga Buana tiba-tiba saja macet tak dapat digerakkan. Ruang geraknya seperti jadi sempit, sehingga Edo Permanasari berteriak karena kagetnya. Titisari tidak sudi membiarkan lawannya memperoleh kesempatan, walaupun hanya sedetik. Ia terus memberondongi dengan jurus ajaib keris sakti Kiai Tunggul Manik yang benar-benar luar biasa. Ah, bagus, terdengar suatu suara di pinggir lapangan. Itulah suara Maulana Syafri yang menyatakan kagum luar biasa. Pendekar itu setelah bertempur beberapa saat melawan ketiga musuhnya, lantas melarikan diri. Dalam hal mengadu kecepatan berlari, ilmunya berada di atas mereka. Itulah sebabnya, sesudah berlari-larian memutari bukit, desa serta melompati beberapa sungai, ia telah meninggalkan ketiga lawannya jauh-jauh. Setelah itu, ia segera lari mengarah ke desa kembali hendak menjejak kemana perginya Titisari. Kebetulan sekali ia bertemu dengan ibu muda yang sedang mabuk sukacita karena mendapatkan anaknya kembali. Segera ia mendapat keterangan kejurusan manakah perginya Titisari dengan Edo Permanasari. Maka dengan cepat ia menemukan lapangan adu kepandaian itu. Ia menonton di luar lapangan dan sempat menyaksikan ilmu sakti Titisari yang istimewa. Begitu kagum dia, sampai mulutnya terloncat kata-katanya yang memuji kehebatan jurus-jurus yang memberondongi tubuh Edo Permanasari. Titisari sendiri tidak memedulikan. Sebagai seorang gadis yang sudah berpengalaman pula, tak mau ia diganggu oleh suatu pendengaran yang dapat mengalutkan pemusatan semangatnya. Sebaliknya Edo Permanasari yang dicecar habis-habisan sampai tak dapat berkutik, terpaksa menebalkan mukanya. Serunya lantang, tahan, tahan. Mari kita berunding. Sudah barang tentu, Titisari tak sudi mendengarkan ocehannya. Katanya membalas, apa yang akan kau rundingkan? Nyawamu sudah diambang pintu. Nah, lebih baik berdoalah. Mendengar ujar Titisari, Edo Permanasari keripuhan benar-benar. Akhirnya mencoba, inilah tidak adil. Tidak adil. Apanya yang tidak adil, bentak Titisari. Kau tadi bilang, aku hanya mengandalkan pedang pusaka sehingga kau tak dapat bergerak. Sekarang kau mencecar aku terus-menerus sehingga aku tak dapat bergerak. Aku tadi meluluskan permintaanmu. Tapi kau kini tidak mendengarkan kata-kataku. Bukankah ini tidak adil? Titisari tak segera menjawab. Ia seperti menimbang-nimbang sebentar, lalu berkata, baiklah. Aku titip kepalamu dahulu. Setelah berkata demikian, ia meloncat mundur. Dan Edo Permanasari bersyukur bukan main. Puluhan tahun lamanya, malang melintang ke segenap penjuru sebagai iblis yang menakutkan. Tetapi sebenarnya watak aslinya tidaklah kejam benar-benar. Kekalapannya semata-mata karena menuruti rangsang hati yang gagal dalam soal asmara. Ia menganggap dunia ini kejam kepadanya. Maka perbuatannya yang kejam luar biasa itu, dianggapnya sebagai pekik menuntut keadilan. Tentu saja keadilan menurut ukuran kehendaknya. Sekarang ia merasakan betapa kecut hatinya tatkala maut nyaris mengancamnya. Di luar dugaan Titisari masih sudi memberi kesempatan padanya. Sekaligus timbullah watak aslinya yang halus. Lantas saja ia tersenyum bersyukur sambil membungkuk hormat. Katanya lembut, sungguh luar biasa ilmu pedang Nona. Aku menyatakan kalah.
Hanya saja ingin aku memperoleh penjelasan dari manakah asal ilmu saktimu itu dan siapakah guru Nona. Kau ingin tahu siapa guruku? Dialah malaikat. Dengan sendirinya, ilmu saktinya berasal dari surga, sahut Titisari. Sebenarnya kalau mengingat asal-usul ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik itu, tidaklah berbeda jauh kata-kata Titisari. Karena siapa penggubahnya, setan pun tak mengetahui juga. Sebaliknya bagi pendengaran Edoh Permanasari sangat menyakitkan hatinya. Ia merasa diri direndahkan dan dihina. Seketika itu juga terbangunlah sifat angkuhnya. Dengan sendirinya keganasannya lantas saja ikut berbicara. Dengusnya. Kemudian meneruskan dengan suara melalui hidungnya. Kali ini aku memang kalah. Tapi belum berarti kalah. Kau tadi ketakutan melawan jarum giluku, karena itu anggaplah saja seri. Satu-satu. Belum tentu. Kau berani mengulangi seranganmu kembali? Hayo boleh coba. Kalau aku sampai mundur selangkah, hitung aku memang kalah daripadamu. Benar-benar kau iblis berkepala besar. Pantaslah kau disegani orang, kata Titisari. Menurut pantas, Titisari pasti akan mengulangi serangannya dengan menggunakan ilmu saktinya. Tetapi ia mempunyai siasat lain, dengan didahului pekik peringatan, ia menyerang dengan ilmu Ratna Dumilah yang digabung dengan ilmu Witaradia. Kalau hanya macam begini, masakan kau mampu memundurkan aku? Salahmu sendiri, kalau pedangku singgah di tubuhmu, kata Edoh Permanasari dengan penuh kemenangan. Tubuhnya berkelebat. Dan pedang Sangga Buana mengaung dengan mengeluarkan hawa dingin luar biasa. Titisari tak berani menangkis, ia boleh gesit. Tetapi ilmu warisan Ratu Fatimah merupakan ilmu pedang yang jarang memperoleh tandingan. Karena itu betapa ia berusaha menghindarkan benturan, tak urung pedangnya kena juga tersambar. Dan sekali tersentuh, pedangnya tertebas kutung sebagian. Bagaimana? Ejek Edoh Permanasari menang. Bagaimana? Aku belum mati, balas Titisari sengit. Dan dengan gesit ia menikam berturut-turut. Anak bandel! Masih berani kau menangkis pedangku? Lihat, kata Edoh Permanasari. Hebat gerakan pedangnya. Setelah ia menggebu serangan Titisari, ia ganti membalas menyerang. Dalam hal menyerang, hatinya mantap. Karena pedangnya dapat diandalkan. Sebaliknya, Titisari tak berani menangkis langsung. Itulah sebabnya, ia jadi keripuhan. Dan kembali pedangnya kutung sebagian. Edoh Permanasari girang. Meletuslah ejekannya lagi, bagaimana? Bagaimana? Aku belum mati, sahut Titisari. Bagus. Kau mencari mampusmu sendiri. Edoh Permanasari gregetan. Ia mengulangi serangannya kembali. Tetapi Titisari dapat mengelak, malahan lantas menyapu pinggangnya. Edoh Permanasari terkejut bukan kepalang. Serangan ini datangnya dengan tiba-tiba dan sukar diduga. Namun ia seorang iblis yang benar-benar perkasa. Dalam kekagetannya masih ia menangkis. Lalu menjejak tanah dan terbang ke samping. Kau mau lari kemana? Bentak Titisari sambil melejit. Masakan aku lari? Lihat pedangku. Edoh Permanasari menyahut menggurui. Dan kali ini benar-benar hebat serangannya. Dengan suara menderu-deru, pedangnya bergulungan menutup semua bidang gerak. Itulah yang disebut jurus angin puyuh mengisar bumi. Jurus ini belum pernah ia pergunakan. Gurunya dahulu pernah berpesan sering, jangan menggunakan jurus itu apabila tidak terjepit benar-benar. Karena jurus angin puyuh mengisar bumi sangat ganas dan luar biasa hebat. Begitu rapat dan rapi serangannya, sehingga seumpama lalat pun takkan dapat lolos. Kini menghadapi Titisari ia menggunakan jurus tersebut. Itulah terjadi, karena hatinya panas dan beriri atas kepandaian lawannya. Titisari kaget setengah mati menghadapi serangan itu. Ia tahu Edoh Permanasari salah seorang lawan tangguh, tetapi sekali tak disangkanya bahwa dia benar-benar memiliki ilmu pedang sehebat itu. Andai kata iblis itu hanya menggunakan pedang biasa, jurusnya sudah susah untuk ditangkis. Apalagi ia menggenggam pedang mustika tiada taranya di dunia, maka kehebatannya susah untuk dilukiskan. Menghadapi serangan maut itu, sepatutnya ia harus melawan dengan ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik. Karena hanya ilmu sakti itulah satu-satunya yang masih mampu mengatasi semua jurus yang terdapat di dalam persada bumi ini. Tetapi Titisari memang berwatak angkuh dan berkepala besar.
Masih saja ia mencoba menggebu serangan lawannya dengan jurus Ratna Dumilah. Untunglah, ilmu Sakti Ratna Dumilah merupakan ilmu silat istimewa pula. Kalau tidak, masakan nama Gagak Seta dapat disejajarkan dengan Kebo Bangah, Adipati Surengpati dan Kiai Kasan Kesambi. Namun sekalipun demikian, Titisari tetap rugi. Itulah disebabkan, ia hanya memiliki pedang biasa. Dalam 1000 kerepotannya, ia terpaksa membenturkan pedangnya lintang beberapa kali. Dan pedangnya terkutung menjadi 8 bagian. Yang tertinggal hanya hulunya belaka. Edo Permanasari sudah barang tentu girang luar biasa. Mau ia membuka mulut untuk mengejek lawannya pada detik-detik penghabisan, mendadak saja Titisari menghantamkan hulu pedangnya dengan menjerit putus asa. Itulah memang satu-satunya daya untuk mempertahankan jiwanya pada saat penghabisan. Edo Permanasari tahu akan hal itu. Dengan sebat ia merajang hulu pedang Titisari. Tetapi pada saat itu sekonyong-konyong lagi ia melihat suatu benda berkeredepan memberondongi dirinya. Inilah suatu kejadian di luar dugaan, bahwa lawannya sebenarnya bisa menggunakan ilmu bidik tak beda dengan dirinya. Tatkala itu, tubuhnya berada sangat dekat dengan lawannya. Meskipun andai kata ia bertubuh iblis benar-benar, ia takkan mampu mengelakkan. Satu-satunya jalan hanya memutar pedangnya. Sudah barang tentu, ia kaset. Sebelum pedangnya dapat digerakkan, biji-biji sawo Titisari sudah menusuk seluruh tubuhnya dengan telak. Tahu-tahu tubuhnya lemas terkulai. Dan pedang pusakanya runtuh di atas tanah. Ah, seru Maulana Syafri kagum di pinggir lapangan. Barulah ia tahu kini, apa sebab sehari tadi Titisari keluar masuk kampung mengumpulkan biji-biji sawo dan kerikil tajam. Pikirnya diam-diam, biji sawo tidak beracun. Jauh bedanya dengan jarum-jarum gilu. Biji-biji sawo itu paling-paling hanya dapat menyakiti tubuh. Tetapi ia dapat membidikkan senjata itu pada jarak sangat dekat, sehingga bisa melumpuhkan urat nadi lawan. Ini suatu perhitungan jitu yang harus menggunakan keuletan dan kesabaran. Hai. Benar-benar hebat gadis itu. Kalau tidak mempunyai perhitungan jauh dan kenal pada kepandaian sendiri, betapa ia berhasil melakukan serangan demikian terhadap Edo Permanasari, dan makin ia merenungkan si tua makin kagum luar biasa. Harga gadis itu lantas saja naik tinggi di dalam hatinya. Bagaimana? Titisari membalas mengejek menirukan kata-kata lawannya, ia menghampiri dengan langkah wajar, seolah-olah kejadian itu memang harus terjadi demikian. Memang itu semua sudah termasuk dalam salah satu siasatnya. Ia sengaja berlagak keripuhan. Pedangnya sengaja dibenturkan sampai terkutung sedikit demi sedikit. Itulah siasat memancing kegirangan lawan. Begitu lawannya mabuk oleh hati besar, ia menghantamkan senjata bidiknya dengan dibarengi pekik putus asa. Edo Permanasari sudah barang tentu tak dapat menduga siasat lawannya yang memiliki kecerdikan di atas kepalanya sendiri, ia maju merapat, karena senjata musuhnya tinggal hulunya saja. Sama sekali tak terbayangkan bahwa itulah siasat pancingan lawan agar datang merapat. Karena itu, begitu melihat berkeredepnya lawan, hatinya mengeluh. Seluruh urat nadinya kena terbidik. Dan tubuhnya lantas terkulai tanpa dikehendaki sendiri. Nona, aku mengaku kalah, katanya dengan suara berputus asa. Sudah belasan tahun, aku malang melintang tanpa tandingan. Sudah belasan tahun pula, aku membunuh entah sudah berapa jumlahnya. Aku sendiri tidak mengira bahwa aku masih dapat hidup sampai pada hari ini. Sekarang aku bertemu denganmu. Baik bertanding kepintaran, kecerdikan maupun ilmu silat aku berada di bawahmu. Maka aku rela mati di tanganmu. Tapi sebelum mati perkenankan aku mengajukan suatu permohonan. Titisari mengawaskan wajah Edo Permanasari yang menjadi pucat. Ia tahu, hal itu terjadi bukan karena kena dilumpuhkan senjata bidiknya. Tetapi mengira bahwa ia tak sanggup mempertahankan nyawanya lagi. Karena itu, segera ia menegas dengan pandang mata tajam. Apa itu? Dengan menghela napas, iblis itu menyahut. Nona, denganmu, belum pernah aku bertemu, apalagi berkenalan. Tadinya aku mengira bahwa dunia ini tiada tandingku lagi. Ternyata aku jatuh melawan kepandaianmu. Kau licin dan cerdik. Tapi betapa juga, kau berhasil melumpuhkan aku. Sekarang sebelum mati, ingin aku mengenal siapakah engkau sebenarnya dan apakah alasanmu kau berlawanan dengan aku. Dengan begitu, di alam baka aku bisa memberikan pertanggungan jawabku kepada guruku. Titisari mengerutkan dahinya.
Teringat betapa kejam iblis itu, sudah sepantasnya dia harus mati. Tetapi mengingat pula bahwa kekejaman iblis itu akibat kegagalan cinta kasih, hatinya terguncang. Itulah disebabkan, ia mengalami nasib yang sama pula. Seandainya benar-benar ia bakal kehilangan Sangaji untuk selama-lamanya, bukan mustahil ia akan berbuat demikian pula. Mungkin pula lebih kejam dan lebih ganas. Memikir demikian, diam-diam ia menghela napas. Kemudian berkata, meskipun belum pernah aku bertemu muka dengan gurumu, hatiku sangat tertarik begitu mendengar nama agungnya. Sayang aku tak beruntung. Tetapi sekarang aku telah berkenalan dengan pewarisnya. Hatiku terhibur juga. Aku telah mengenal siapa namamu dan siapa pula dirimu. Memang rasanya tak adil bila aku tetap membisu. Tapi benarkah engkau ingin mengenal aku? Edo Permanasari mengangguk. Puaskah hatimu, setelah kau mengetahui siapa diriku? Titisari menegas. Aku akan dapat pulang ke alam baka dengan hati puas, jawab Edo Permanasari. Baiklah, Titisari memutuskan. Pernahkah engkau mendengar suatu nama Adipati Surengpati? Apakah yang kau maksudkan salah seorang sakti kelas utama di Jawa Tengah? Edo Permanasari menegakkan kepala. Ya, benar, sahut Titisari. Dan apakah kau pernah mendengar nama Gagak Seta? Ah, bukankah namanya sejajar dengan Adipati Surengpati? Benar. Apa hubungannya Nona menyebut kedua nama tokoh tersakti itu? Tanya Edo Permanasari. Adipati Surengpati adalah ayahku. Gagak Seta adalah guruku, kata Titisari. Dan mendengar perkataan Titisari, Edo Permanasari terbelalak. Juga Maulana Syafri yang berada di pinggir lapangan. Baru itulah ia tahu siapa gadis itu sebenarnya. Jadi. Edo Permanasari tergagap-gagap. Wajahnya lantas berubah hebat. Katanya lagi dengan menaikkan suaranya. Kalau begitu Nona, aku puas kalah di tanganmu. Aku puas. Sekarang mati pun aku rela. Silakan bunuhlah aku. Hanya saja, sepanjang pengetahuanku, guruku belum pernah bertemu muka dengan ayahmu maupun gurumu. Mengapa engkau sampai masuk ke wilayah Jawa Barat dan kini memburu-buru aku? Memang benar. Sesungguhnya, denganmu aku tak mempunyai permusuhan apapun juga. Karena itu, tiada niatku untuk mengambil nyawamu. Mendengar ujar Titisari, hati Edo Permanasari tercengang. Inilah suatu kejadian yang takkan pernah terjadi pada dirinya. Musuh sudah tertawan, masakan diampuni? Karena itu, hampir-hampir ia tak percaya kepada pendengarannya sendiri. Menegas untuk mencari keyakinan. Aku jadi tak mengerti. Lantas apa maksudmu memusuhi aku? Aku ingin mencari seorang kawan seiring sejalan, kata Titisari. Dan wajah Edo Permanasari mendadak menjadi merah oleh rasa bergusar. Katanya, kau boleh membunuh aku, boleh pula mencincang aku. Mengapa mesti mempermain-mainkan aku? Titisari tahu, Edo Permanasari salah paham. Maka dengan tenang ia menyahut, aku berkata dengan sesungguhnya. Selama hidupku, baru untuk pertama kali ini aku mengambah wilayah Jawa Barat. Aku mendengar, engkau seorang pendekar wanita yang kejam serta ganas akibat cinta asmara. Hatiku lantas tertarik. Sebab kedatanganku kemari ini, sesungguhnya karena akibat itu pula. Aku dipermainkan pemuda pujaanku. Dia anak kompeni. Namanya Sangaji. Ah! Edo Permanasari memekik perlahan. Tetapi pemuda itu seorang pendekar yang paling tinggi ilmu silatnya pada zaman ini. Meskipun andai kata aku mempunyai sayap, belum tentu aku sanggup melawan satu jurus saja. Kemudian mendengar engkau memiliki pedang mustika tiada taranya di jagat ini, timbullah niatku hendak meminjam pedangmu. Untuk dapat meminjam pedang mustikamu, satu-satunya jalan bukankah hanya mengadu untung belaka, kata Titisari. Kalau saja ucapan ini disampaikan kepada seorang yang sehat akalnya, siapapun sudi mendengarkan. Tetapi Edo Permanasari mempunyai jalan hidupnya sendiri. Mendengar seorang gadis hendak membalas dendam kepada kekasihnya yang membuatnya kecewa, itulah sudah selayaknya dan wajar. Maka ia tak bersangsi sedikit pun. Tanpa merasa, ia meruntuhkan pandang ke tanah melihat pedang mestikanya. Titisari tak menunggu jawaban atau pembenaran lagi. Tubuhnya terus membungkuk memungut pedang Sanggabuana. Hatinya girang luar biasa. Mendadak selagi ia mengamat-amati pedang mustika itu, suatu kesiur angin menyerang padanya, ia menoleh.
Suatu bayangan berkelebat menghantam dadanya. Dan ia terjungkal dengan melontakkan darah. Tatkala ia menjenakkan mata, ia melihat dua orang laki-laki saling berhantam dengan serunya. Yang satu Maulana Syafri. Lainnya seorang laki-laki berambut putih dan berjenggot penuh. Dialah Tatang Manggala, adik seperguruan tabib sakti Maulana Ibrahim. Seperti diketahui, ia muncul pula di samping pendekar Sindung Riwut, Ratu Kenaka dan Kusuma Winata. Tatkala Maulana Syafri bertempur seru melawan 3 pendekar lainnya, ia tidak menampakkan diri. Memang ia cerdik. Dalam hal mengadu tenaga, ia kalah jauh dengan Maulana Syafri. Tetapi ia seorang yang berpengetahuan tinggi dalam soal tata pemerintahan. Itulah sebabnya, selagi kakaknya seperguruan menjadi seorang tabib sakti dan adiknya seperguruan, Dyah Kartika, menjadi salah seorang penasihat tinggi laskar Perjuangan Jawa Barat, ia memilih jalan hidupnya dengan mengabdikan diri kepada Kerajaan Banten. Karena Edoh Permanasari salah seorang murid Ratu Fatimah, dengan sendirinya ia mempunyai hubungan erat. Itulah sebabnya pula, ia lebih menaruhkan perhatiannya kepada Edoh Permanasari dan Titisari daripada menggabungkan diri dengan ketiga rekannya untuk mengeroyok Maulana Syafri. Tatkala ketiga pendekar rekannya kena diingusi Maulana Syafri, ia sendiri tetap berada di dekat Edoh Permanasari. Heran ia melihat ketangkasan Titisari. Ternyata gadis itu dapat pula menjatuhkan Edoh Permanasari. Melihat bahaya, ia segera bertindak. Begitu Titisari hendak merampas pedang pusaka junjungan Ratu Fatimah, muncullah dia dengan mengendap-endap. Lalu menghantam dada Titisari dengan pukulan beracun. Tetapi pada saat itu pula, muncullah Maulana Syafri. Sebentar ia berhantam seru. Merasa diri takkan unggulan melawan raja muda itu, cepat ia menyambar tubuh Edoh Permanasari. Lepas, bentak Maulana Syafri. Ia tahu, maksud Tatang Manggala hendak membawa lari Edoh Permanasari. Tetapi Tatang Manggala memang benar-benar cerdik. Di luar dugaan, tangannya sudah menggenggam pedang pusaka Sanggabuana dan diputar bagaikan kitiran. Maulana Syafri segan kepada pedang itu, sehingga tak berani merangsek lagi. Kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Tatang Manggala. Dengan mengerahkan tenaga ia memanggul tubuh Edoh Permanasari. Lalu melarikan diri dengan secepat-cepatnya. Maulana Syafri berbimbang-bimbang. Hendak ia mengejar, tetapi melihat Titisari jatuh terduduk hatinya memukul cemas. Maka ia membatalkan niatnya. Selagi begitu, terdengarlah pekik sorak beramai. Itulah anak-anak murid Edoh Permanasari yang dapat menjejak ke tempat gurunya berada setelah berputar-putar dari desa ke desa sekian lamanya. Di samping mereka muncul pula Sindung Riwut, Ratu Kenaka dan Kusuma Winata. Mereka memang tadi dapat dikecoh habis-habisan, namun hanya sebentar. Sebab betapapun juga mereka bertiga termasuk golongan pendekar besar. Setelah sadar akan tipu muslihat lawannya, segera balik ke desa semula. Maulana Syafri tak sempat lagi berpikir-pikir panjang. Terus saja ia menyambar tubuh Titisari dan melesat bagaikan terbang. Dan pada saat itu Titisari pingsan tak sadarkan diri. Sepanjang jalan ia mengasah otak. Pikirnya, Tatang Manggala, Dyah Kartika adalah adik seperguruan tabib sakti Maulana Ibrahim. Dalam hal ilmu silat mungkin mereka berada di bawahku. Tetapi dalam hal ilmu ketabiban, di dunia ini siapakah yang dapat menandingi? Bocah ini agaknya kena salah satu pukulan beracun. Obat pemunahnya hanya ada pada mereka. Untung, meskipun pada akhir-akhir ini himpunan Sangkuriang berpecah belah, mungkin aku masih bisa membujuk Dyah Kartika. Kukira Dyah Kartika mengerti pula bagaimana cara mengobati. Memikir demikian, hatinya lega. Namun, ia bercemas pula melihat Titisari tidak berkutik dalam dukungannya. Cepat ia memasuki hutan belantara. Lalu menurunkan Titisari ke tanah. Meskipun bukan seorang tabib, namun ia seorang raja muda yang sudah kenyang makan garam. Untuk pertolongan pertama, cepat-cepat ia mengurut urat-urat Titisari agar darahnya berjalan lancar. Sekian lamanya ia mengurut dan barulah Titisari tersadar. Waktu itu gelap malam mulai tiba. Bulan sabit telah muncul pula di angkasa. Dengan prihatin, Maulana Syafri meneruskan perjalanan. Gadis itu sudah tersadar, tetapi mulutnya seperti terkunci. Dan mau tak mau, ia menjadi bingung pula. Segera ia mendaki suatu ketinggian hendak menebarkan penglihatan. Sekitar tempat itu hanya petak hutan dan ladang yang gelap pekat.
Hubungan antara Maulana Syafri dan Titisari terjadi karena alasan-alasan yang aneh. Namun Maulana Syafri sudah merasa diri terikat. Makin tahu ia siapa gadis itu, hatinya makin terpikat. Dan dengan tak setahunya sendiri, ia seperti merasakan sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Apakah dasar sesungguhnya, ia sendiri tak tahu. Berada di tengah hutan sangat banyak bahayanya. Apalagi, ia sedang dikejar-kejar oleh anak-anak murid Edoh Permanasari dan 3 pendekar musuhnya. Anak-anak murid Edoh Permanasari, mungkin pula sudah berbalik untuk mengikuti jejak gurunya. Tetapi 3 pendekar lawannya yang datang mencari padanya untuk menuntut dendam pastilah tidak mau sudah, sebelum menemukan dirinya. Terhadap Kusuma Winata yang berwatak satria dan Sindung Riwut yang hidup sebagai seorang pendekar sejati, tidaklah perlu dicemaskan. Sebaliknya yang membuat dirinya banyak berpikir ialah bila berhadapan dengan Ratu Kenaka. Sebab tangan Ratu Kenaka sangat beracun. Ilmu silatnya tidak bermutu tinggi, tetapi racunnya jauh lebih berbahaya daripada kedua rekannya dan Edoh Permanasari. Hutan dan ladang yang tergelar di sekelilingnya rasanya tidak dapat memberi tempat untuk berlindung. Dengan terpaksa Maulana Syafri meneruskan perjalanannya. Tujuannya sudah tetap, hendak mendaki pegunungan Karumbi mencari Dyah Kartika. Ia menerjang rerumputan setinggi lutut. Bahaya ular berbisa tidak dihiraukan. Sudah begitu, saban-saban betisnya masih kena ditusuki duri-duri semak. Pedih, perih dan panas rasanya. Namun ia berjalan terus. Karena malam gelap tak dapat ditembus sinar bulan sabit, terpaksalah dia berjalan perlahan-lahan. Jalan yang diambah nampak gelap. Kerap kali ia khawatir akan tersesat. Siapa tahu di depannya menghadang sebuah jurang curam. Kalau sampai terjeblos. Setelah menderita perih panas dalam perjalanan itu, Maulana Syafri tiba-tiba melihat sebuah bintang besar di udara sebelah kirinya. Rendah bintang itu, seperti berada di atas cakrawala. Cahayanya berkelip-kelip, ia pandang bintang itu untuk mencoba mengenal namanya. Sesudah berjalan kurang lebih 5 pai jauhnya, lenyaplah bintang itu terhalang suatu ketinggian, ia melayangkan pandang ke kiri dan melihat berkelipnya api. Api! Ia berbisik girang di dalam hati. Ada api, pastilah ada rumah pula. Dengan penuh semangat, ia mengarah ke nyala api tersebut. 1 jam kemudian, ia tiba pada suatu gerombol pohon yang diatur berkelompok-kelompok. Dan api nampak berada di celah-celahnya. Suatu ingatan menusuk benaknya, ia seperti pernah mengenal penglihatan itu. Mendadak saja hatinya bersorak. Hai! Bukankah ini tangan Dyah Kartika? Serunya girang di dalam hati. Dyah Kartika bersemayam di atas bukit Karumbi. Tetapi ia terkenal berada di tempat-tempat tertentu. Setiap kali ia berada di suatu tempat yang cocok, ia merubah letak penglihatannya seperti pertapaannya di atas pegunungan Karumbi. Dengan demikian, rekan-rekan seperjuangan dan handai taulannya cepat mengenalnya. Ia adalah adik seperguruan tabib sakti Maulana Ibrahim yang terkenal pandai. Dyah Kartika tidak mewarisi ilmu ketabiban, tetapi memiliki pengetahuan ilmu alam, ukur dan aljabar. Karena itu, ia tergolong seorang cendekiawan pada zamannya. Hendaklah diketahui, bahwa ilmu-ilmu tersebut tidak hanya dimiliki oleh bangsa Barat, Mesir, Arab, Tionghoa atau India. Di Jawa pun, ilmu tersebut sudah dikenal semenjak zaman dahulu kala. Ini terbukti dengan tetap tegaknya bangunan candi-candi besar sampai pada zaman sekarang. Borobudur, Kalasan dan Dieng umpamanya, tidak lapuk oleh majunya zaman. Sekiranya para arsiteknya tidak memiliki pengetahuan ilmu hitung, masakan dapat membangun yang terakui sebagai suatu bangunan abadi di dunia. Soalnya, karena bangsa Jawa tidak mempunyai kebiasaan untuk mencatat atau menulis suatu pengetahuan. Penyiarannya hanya dilakukan lewat tutur kata turun-temurun belaka. Maulana Syafri segera menghampiri arah nyala api itu. Sudah sekian lamanya ia berjalan, namun letak api itu seperti berpindah-pindah, ia berhenti mengamat-amati. Api menyala di belakang deretan pohon. Untuk mencapai tempat itu dia harus memutar jalan lewat rimba. Maka ia masuki rimba yang berada di sebelah kanannya. Ternyata jalanan di rimba itu tidak selalu lurus. Berbelok-belok, berliku-liku dan malang melintang. Dan tiba-tiba nyala api lenyap dari penglihatan. Maulana Syafri tak berputus asa, sekalipun hatinya mengeluh. Dengan sebat ia melompat ke atas sebatang pohon. Dari atas ia menjenguk ke bawah. Ternyata letak beradanya api tadi, sudah dilewati.
Api sekarang berada di belakang punggungnya, ia heran. Perlahan-lahan ia turun ke tanah dengan masih menggendong Titisari. Segera ia berbalik. Dan kembali ia kehilangan nyala api. Sekarang benar-benar ia menjadi heran. 2-3 kali ia mengulang dan 2-3 kali pula ia kehilangan sasaran. Karena hatinya ikut berbicara ditambah pula tenaganya sudah banyak terbuang, lambat laun kepalanya terasa menjadi pusing. Penglihatannya mulai kabur. Dan akhirnya ia menjadi jengkel. Ingin ia terbang melewati pohon-pohon yang merupakan pagar penghalang itu. Tetapi rimba itu sangat gelap. Siapa tahu, ada jebakannya pula. Selain itu, berjalan lewat pohon dengan menggendong Titisari akan merupakan suatu pemandangan yang tidak sedap. Ia khawatir pula akan terjeblos dalam suatu jurang atau akan terbentur suatu dahan yang mengandung racun. Salah-salah, akan menambah penderitaan Titisari. Memperoleh pertimbangan demikian, ia berhenti beristirahat dahulu. Titisari masih saja menutup mulut. Gadis itu sudah memperoleh kesadarannya semenjak tadi. Ia tahu bahwa dirinya dibawa berputar-putar tak keruan juntrungnya. Namun ia berdiam diri saja. Mendadak ia berkata lemah, "Paman, berjalanlah ke kanan, ke samping kanan." Mendengar Titisari berbicara, giranglah hati Maulana Syafri. "Nona, kau baik?" Titisari menyahut, tetapi suaranya tidak jelas. "Apakah kau mengenal jalanan ini?" Maulana Syafri menegas. "Mengapa engkau tak berjalan ke samping kanan?" sahut Titisari. Kali ini cukup jelas, sehingga hati orang tua itu menjadi bersyukur. Teringatlah dia tadi, bahwa Titisari putri Adipati Surengpati yang terkenal berotak malaikat pada zaman itu. Maka ia menurut petunjuk Titisari tanpa membantah sedikit pun. Bersambung ke bab 150. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.